Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, hadirin pemirsa, tentu saja senang sekali kembali saya Fani Patricia hadir dalam program talk show persembahan dari BPKAD Provinsi Jawa Timur. Nah, pada momen kali ini saya tidak sendiri karena tentu saja kami menghadirkan narasumber yang luar biasa sesuai dengan tema yang ada di setiap momennya. Untuk tema talk show kita pada hari ini yaitu mengenai sosialisasi Perda Jatim tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, tentu saja ini menjadi bagian yang sangat penting bagaimana BPKAD Provinsi Jawa Timur mengelola keuangan dan peran pentingnya APBD. Nah, tentu saja kami ingin langsung memperkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya yang ada di sebelah kanan. Mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu untuk yang paling ujung kanan terlebih dahulu yaitu Bapak Dr. Andes Kolik Abdillah MM selaku Sekbat BPKAD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Sekbat. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya Pak Kolik? Alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa, semangat sekali ya. Dan tentu saja di sebelah kiri dari Pak Kolik juga telah hadir Mas Sofa Taftazani ST selaku Pranata Komputer, Direktur Jenderal Keuangan Daerah yang juga sudah hadir jauh gitu ya dari Jakarta. Apa kabar nih Mas Sofa? Alhamdulillah baik. Baik, wow luar biasa. Di sebelah kanan saya juga telah hadir Bapak Girisena Ergasera SSTP selaku Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pusdatin atau Pusat Data dan Sistem Informasi. Apa kabar nih Mas Girisena? Baik, luar biasa. Luar biasa. Nah, tentu saja pada momen kali ini juga pemirsa, seperti yang telah kita ketahui bahwa APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini tentunya menjadi peran penting sebagai pengungkit ekonomi lokal atau penggerak ekonomi lokal di setiap daerahnya, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Karena melalui alokasi dan juga pengelolaan yang tepat, ini tentu saja dapat memicu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi di daerah. Tentunya di sini, di Provinsi Jawa Timur, juga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Seperti yang sudah banyak sekali digaungkan bahwa Jawa Timur ini memiliki pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan UMKM-nya tertinggi, pernah begitu ya. Namun bagaimana peran APBD dan pengelolaannya? Saya langsung akan berbincang dengan Pak Kolik di sini selaku Sekban BPKAD Provinsi Jawa Timur. Pak Kolik, sebenarnya bagaimana profil APBD Provinsi Jawa Timur di 2024 esok? Apakah menggembirakan? Ya, makasih. Profil APBD Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tagline Jatim kan optimis, Jatim bangkit terus maju, sehingga APBD 2024 menggembirakan, sangat menggembirakan. Karena apa? Pengalaman setelah pandemi, Provinsi Jawa Timur pertumbuhan ekonominya juga di atas nasional, sehingga secara tren itu pertumbuhannya terus naik sampai dengan sekarang 2024 pendapatan kita sudah 31 sekian triliun, untuk belanja sudah 33 triliun lebih, sehingga itu posisi yang sangat menggembirakan untuk ke depan. Baik, wow, ini berarti Jawa Timur masih menjadi backbone pertumbuhan ekonomi secara nasional begitu Pak ya? Ya. Apakah APBD Provinsi Jatim di 2024 ini juga bisa dijadikan sebagai dasar pembangunan daerah Pak? Ya, karena APBD itu bagian dari pembangunan daerah, sehingga APBD itu sebagai pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena pemerintah membelanjakan APBD itu merupakan salah satu pengungkit di masyarakat. Kalau pemerintah kita sudah membelanjakan, masyarakat akan bergerak, dan itu bagian dari istilahnya menjadi motivator untuk masyarakat. Baik, nah ini sebuah prestasi juga begitu ya, sangat menggembirakan sekali. Nah, tentunya kami juga ingin mengetahui begitu ya, sekarang saya mau ngobrol dengan Mas Sofa juga, kebijakan perencanaan keuangan daerah yang akuntabel, karena ini menjadi poin penting juga, itu yang seperti apa Mas Sofa? Oke, baik. Jadi kalau untuk kebijakan perencanaan dan penganggaran yang akuntabel itu pada dasarnya harus sesuai dengan standar harga yang sudah ditetapkan oleh daerah tersebut. Karena ada standar harga satuan regional di masing-masing daerah itu sudah ada. Dan yang kedua, memang penganggaran itu harus sesuai dengan prioritas atau target nasional, yang dimana itu sudah ada target-target kinerja yang harus dicapai, dan itu harus ditetapkan atau harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Baik. Dan yang terakhir itu tidak lepas dari harus sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga
memang belanja-belanja itu sudah ada dasar-dasarnya atau pendapatan-pendapatan itu sudah disesuaikan dengan dasar-dasar yang sudah ada. Seperti Baik, itu dasar-dasar kebijakannya ya. Lalu dasar kebijakan pengelolaan daerah itu prinsip dasarnya ini kalau misalnya berbicara mengenai teknis dan juga untuk peningkatannya itu seperti apa ya Mas Sofan? Ya, kalau terkait dengan prinsip-prinsipnya, terkait dengan penganggaran itu pasti berdasarkan dengan RKPD dari daerah tersebut, perencanaannya seperti apa, terus habis itu kembali lagi melihat target-target dari prioritas nasional. Mungkin kalau di 2024 ini beberapa prioritas nasional seperti kemiskinan ekstrim itu menjadi salah satu prioritas juga, stunting yang selalu disampaikan oleh Presiden kita. Dan yang selanjutnya adalah inflasi. Inflasi ini juga termasuk salah satu yang menjadi faktor yang akan dicapai di 2024 nantinya. Sehingga pemerintah daerah itu sudah mempersiapkan terkait apa sajakah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan atau menyesuaikan dengan prioritas-prioritas ekstrim ini. Baik, itu kita berbicara mengenai dasar-dasar dari kebijakan APBD tersebut ya, prinsip dasarnya seperti apa. Nah, tentunya dalam pengelolaan keuangan daerah itu juga 2024, meskipun sekarang di akhir 2023, kita sudah mengenal teknologi bahkan sekarang 5.0 begitu ya. Nah, ini akhirnya saya bisa berbincang dengan Mas Girisena nih. Dengan perkembangan transformasi digital, tentunya ini juga harus dibarengi dengan teknologi IT juga. Nah, bagaimana sekarang ini perkembangannya IT gitu sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah itu? Betul. Baik. Pada saat ini memang mau tidak mau seluruh lapisan masyarakat ini berdampingan hidup dengan teknologi. Artinya segala kehidupan masyarakat ini lebih mudah dengan adanya teknologi. Betul. Baru bagaimanakah transformasi digital ke dalam pemerintahan daerah. Oleh karena itu di Kementerian Dalam Negeri pada saat ini untuk mengimplementasikan mendukung amanat dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka disinilah terkait dengan pengelolaan, perencanaan, kemudian penganggaran, ini menjadi satu platform. Oleh karena itulah berbagai aplikasi yang sangat ini banyak sekali yang dibangun di kementerian lembaga dan juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini sifatnya yang silo-silo masing-masing. Oleh karena itu dengan adanya Perpres 95 tahun 2018, disinilah kita membuat suatu aplikasi secara nasional yang dapat berbagi pakai data. Oleh karena itu dari Sabang sampai dengan Merauke, digitalisasi terkait dengan pengelolaan perencanaan, kemudian penganggaran, ini menjadi satu sistem yang artinya nanti terkait dengan dukungan dari Satu Data Indonesia, ini dapat terwujud seperti itu. Baik, nah ini sekali lagi kami juga ingin menginformasikan kembali karena memang sudah disupport juga oleh kementerian begitu ya. Pak Kolik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Jawa Timur sendiri ini BPKAD Provinsi kan sudah punya aplikasi berbasis IT juga begitu ya, untuk meminimalisir resiko begitu ya. Boleh diinformasikan kembali Pak untuk aplikasi yang digunakan? Terima kasih. Aplikasi yang kita gunakan selain dari SIPD, SIPD RI, kita juga sudah mengembangkan dan menggunakan aplikasi yang apa istilahnya namanya SIKEUDA. SIKEUDA itu merupakan sistem informasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sehingga di situ untuk memudahkan semua OPD mulai dari merencanakan sampai dengan pelaksanaan, menatausahakan sampai dengan pelaporan, sehingga itu mempermudah dan mempercepat SKPD untuk membuat laporan. Itu yang selama ini kita gunakan. Baik, berarti sudah terintegrasi dan juga sudah terimplementasikan begitu ya dengan penggunaan IT di sini. Nah, boleh diinformasikan juga begitu belanja-belanja apa saja nih yang wajib dipenuhi dalam penyusunan APBD suatu daerah terutama di Jawa Timur? Ya, ada beberapa yang wajib dipenuhi, ada belanja wajib dan mengikat. Belanja wajib dan mengikatnya itu diantaranya gaji dan tunjangan pegawai, terus belanja operasional kantor, listrik, air, telepon itu yang harus dipenuhi sebelum untuk memenuhi belanja lainnya seperti belanja pelayan dasar. Pelayan dasar di situ ada pendidikan, ada kesehatan, ada infrastruktur. Dan itu yang pokok pertama yang harus dipenuhi, setelah itu baru untuk yang lainnya. Itu sih.
Itu dia ya, pokok-pokok yang harus dibelanjakan, terutama kebutuhan yang ada di Jawa Timur, pemirsa. Dan saya kembali lagi ke Mas Sofa, begitu, karena tadi sudah disinggung masalah SIPD, begitu ya, Sistem Informasi Perencanaan Daerah Republik Indonesia. Tadi juga sempat di-spill oleh Mas Giri Sena di sini, tools berbasis teknologi informasi, maksud saya. Seperti apa sih agar semua ini bisa dikatakan transparan dan akuntabel gitu, Mas Sofa? Siap. Nah, jadi seperti ini. Kalau untuk SIPD sendiri ini kan sebenarnya kalau terbilang baru, cukup baru juga. Kalau tidak salah 2019 itu baru digunakan oleh pemerintah daerah mulai dari perencanaan penganggarannya. Nah, di situ sebenarnya tujuan dari Kemendagri atau kami di pusat itu untuk memastikan bahwa setiap prosedur itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi sesuai dengan PP 12-nya, kalau nggak sesuai dengan Permendagri 77-nya, itu sudah ada terkait dengan teknis bagaimana pemerintah daerah itu melakukan mulai dari perencanaan penganggaran sampai pelaksanaan dan akuntansi pelaporan nantinya. Nah, dengan aplikasi SIPD ini kami bermaksud untuk agar setiap proses itu sudah sesuai dengan aturannya dan tidak ada intersepsi di tengah proses penganggaran. Contohnya misalkan ada subkegiatan yang masuk di tengah KUA-PPAS tanpa adanya berita acara. Nah, itu kan subkegiatan itu memang harusnya di ranahnya RKPD di perencanaan. Barulah di KUA-PPAS itu jika memang ada kegiatan yang sifatnya mendesak itu bisa ditambahkan tapi harus dengan berita acara. Nah, hal-hal tersebutlah yang ingin kami hindarkan dari teman-teman di daerah agar tidak ada intervensi di tengah jalan yang itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga nanti APBD itu bisa kita trace atau bisa kita lihat transparansinya, kapan di-inputnya, kapan dilaksanakannya, terus bagaimana nanti realisasinya atau pertanggungjawabannya itu nanti kita bisa lihat. Dan itu pun pada akhirnya nanti juga akan bisa dikonsumsi oleh publik. Jadi bukan hanya untuk pemerintah daerah maupun untuk pemerintah pusat, tapi publik pun juga bisa dapat mengkonsumsi terkait data-data APBD di daerah maupun APBN seperti itu. Baik, wow, ini pemanfaatannya dan juga tujuannya ini sangat jelas sekali begitu ya, Mas Sofa ya. Karena memang di sini SIPD tersebut juga sudah diintegrasikan ke semua daerah yang ada di Indonesia. Mungkin ada aplikasi lain gitu, Mas Giri? Ya, baik. Pada saat ini memang tujuan dari aplikasi nasional sebagai aplikasi umum, maka di sini konsekuensinya adalah tidak ada lagi aplikasi sejenis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah. Karena pada tanggal 12 Desember ini terkait dengan launching SIPD sebagai aplikasi umum secara nasional, yang ini berketepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, ketika nanti sudah di launching sebagai aplikasi umum, maka di situ akan terbit keputusan Menpan RB terkait dengan penetapan SIPD sebagai aplikasi umum. Oleh karena itu, dari seluruh modul yang sudah ada dalam sistem, ini mulai dari perencanaan, kemudian penganggaran, penatausahaan, kemudian pertanggungjawaban, pelaporan, ini terintegrasi menjadi suatu sistem yang kemudian pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota ini untuk mengakses dalam pengelolaan perencanaan dan penganggarannya ke dalam sistem. Oleh karena itu, semangat kita adalah sama, yaitu terkait dengan bagaimanakah sistem ini secara nasional dapat digunakan oleh seluruh pemerintah daerah. Oleh karena itu, tidak ada lagi pengembangan yang sejenis untuk integrasi perencanaan dan penganggaran di aplikasi lain selain di dalam SIPD, seperti itu. Baik, berarti memang satu pusat saja begitu ya, satu SIPD tersebut. Terakhir begitu saya ingin berbincang dengan Pak Kolik di sini, apakah masyarakat ini boleh ikut mengawasi begitu ya jalannya pelaksanaan APBD daerah? Ya, prinsipnya karena kita sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Provinsi Jawa Timur juga sudah membuka kanal istilahnya yang dikelola Dinas Kominfo, itu PPID, sehingga masyarakat bila membutuhkan informasi terkait dengan APBD atau istilahnya penjabaran APBD atau bisa diakses di PPID Provinsi Jawa Timur. Sehingga kalau masyarakat membutuhkan harus masuk ke PPID dulu, Kominfo yang mengelola, nanti OPD yang membidangi misalnya di infrastruktur, di PU, di nanti Kominfo yang akan menjembatani untuk itu. Sehingga masyarakat butuh data apapun bisa diambil dari situ.
Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka seperti apa. Jadi kalau transparansi, Jawa Timur sudah membuka kanal untuk BPID. Baik, wow, luar biasa. Dan ini juga hubungannya dengan Kominfo Provinsi Jawa Timur, Pak ya. Semua informasi begitu bisa diakses di situ. Silakan. Oke, jadi pada dasarnya dan prinsipnya pengelolaan keuangan daerah itu pasti harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Jadi tidak ada istilah kata belanja-belanja yang kalau kita sebutnya biasanya di pusat itu belanja penunjangnya itu lebih besar daripada belanja utamanya. Sehingga target kinerja di kegiatan tersebut memang sudah sesuai dengan sasarannya. Jangan sampai mungkin yang pernah disampaikan oleh Pak Presiden terkait dengan belanja stunting yang dimana mungkin sampai ke masyarakatnya hanya 2 miliar, sisanya untuk perjalanan dinas maupun rapat. Nah, hal tersebutlah yang sebisa mungkin dihindari, dan dengan aplikasi SIPD kami bisa menarik data senasional dan bisa kami sampaikan ke pimpinan maupun ke Presiden nantinya, sehingga daerah pun juga bisa dipantau terkait dengan penyusunan APBD maupun proporsi APBD-nya seperti itu. Baik, terima kasih. Ini closing statement sekaligus juga reminder begitu ya. Terakhir kami silakan Mas Giri Sena untuk closing statement-nya. Baik, sistem informasi pemerintahan daerah ini sejak tahun 2019, kemudian 2021 sampai dengan saat ini tahun anggaran 2024 disusun di dalam SIPD. Maka sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah, dan juga Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Oleh karena itulah dalam sistem ini bagaimanakah mengkonsep suatu sistem dengan proses bisnis yang diampu oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk modul perencanaan, dan juga Ditjen Bina Keuangan Daerah terkait dengan modul keuangannya. Oleh karena itu sistem inilah yang menjadi suatu sistem nasional yang diakses oleh provinsi dan kabupaten kota, yang kemudian terkait dengan interoperability dengan aplikasi lain pun juga dapat diakses oleh Kementerian Keuangan, yaitu SIKD. Kemudian LKPP itu adalah terkait dengan sistem informasi rencana umum pengadaan, kemudian penggunaan produk dalam negeri P3DN Kementerian Perindustrian, kemudian juga IRenggar di Kementerian Kesehatan, kemudian Arkas-Parkas Kementerian Pendidikan, seperti itu, dan beberapa BPD yang saat ini sedang integrasi terkait dengan SP2D online. Oleh karena itu perkembangan aplikasi sangatlah cepat. Oleh karena itu seluruh pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur inilah terkait dengan implementasi khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tema talkshow pada hari ini, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Giri Sena, dan terakhir juga mungkin sekaligus karena ini sosialisasi ingin disampaikan dari BPKAD, silakan Pak Kolik. Terima kasih. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik, yang akuntabel, memang kita harus sesuai disampaikan Mas Sofa dan Mas Giri bahwa kita harus taat terhadap aturan, sehingga APBD itu akan baik, perencanaan akan baik itu kalau kita sesuai dengan aturan atau kita taat azas. Kenapa? APBD itu akan berjalan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan masyarakat, bahwa itu harus diawali dengan suatu perencanaan. Kenapa? Perencanaan yang baik itu merupakan awal dari pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang benar, karena kalau di perencanaan akan salah, itu pasti di pelaksanaan akan salah, sehingga itu akan menimbulkan permasalahan di belakang hari. Makanya untuk menuju APBD yang baik itu harus diawali dengan perencanaan, dan tahapan-tahapan itu harus dilalui sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Sehingga kalau kita mau transparan, ya kita mulai perencanaan, mulai dari penganggaran, mulai dari pelaksanaan sampai penatausahaan harus taat terhadap azas yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kolik. Nah pemirsa, lengkap sudah perbincangan kita mengenai topik kali ini, yaitu sosialisasi Perda Jatim tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur. Semoga yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber yang telah kami hadirkan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Kolik Abdillah MM selaku Sekban BPKAD Provinsi Jawa Timur, kemudian juga
Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya jauh-jauh dari ibu kota begitu ya, kepada Mas Sofa Taftazani ST selaku Pranata Komputer Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan juga Mas Girisena Ergasera SSTP selaku Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pusdatin Pusat Data dan Sistem Informasi. Apa yang telah kami sampaikan ini semoga membantu informasi yang dapat Anda implementasikan dan juga Anda dapat sebarkan informasi baik ini kepada rekan-rekan Anda dan juga masyarakat sekitar. Pastikan Anda selalu menyimak talk show yang diadakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Dan tentu saja dengan topik-topik yang lain kami akan hadirkan pula sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dalam sesi talk show yang luar biasa kali ini. Dan sebelum kita mengakhiri momen talk show kali ini, tentunya kami ingin sebarkan sekali lagi semangat Jawa Timur. Kami punya jargon yaitu Jatim Bangkit, salam optimis Jatim Bangkit, Jatim Bangkit terus melaju. Kita bersama-sama suruhkan, salam optimis Jatim Bangkit, Jatim Bangkit, terus melaju. Saya Fani Patricia pamit undur diri. Sampai jumpa dalam sesi talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.